Assalamualaikum sahabat setia JJ Channel. Selamat datang di kisah bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah luar biasa yang bisa memupuk semangat teman-teman untuk meraih kesuksesan. Bahkan setelah saya menulis cerita ini, rasanya semangat saya terlahir kembali. Rugi sekali jika teman-teman tidak menyimak kisah ini sampai akhir, sebab ada banyak pelajaran yang akan menyelamatkan masa depan kita. Kampung Pasir Putih terletak di ujung utara sebuah kabupaten kecil yang indah, dikelilingi bukit hijau dan ladang yang subur. Namun meski penuh pesona alam, kampung ini terisolasi. Untuk mencapai kota terdekat yang membutuhkan usaha lebih, sebab terkadang terhambat oleh cuaca buruk. Kampung ini adalah rumah bagi dua pemuda yang hidup dalam dua dunia yang sangat berbeda. Salim adalah anak tunggal dari seorang janda miskin yang bekerja sebagai penjahit untuk menghidupi mereka. Meski begitu, memiliki semangat besar untuk meraih pendidikan tinggi. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan berubah jika ia hanya bergantung pada ladang kecil yang mereka miliki. Berat rasanya melihat ibunya jika ia terus bekerja di tengah usianya yang semakin menua. Di sisi lain, Rahman adalah anak dari keluarga terkaya di Pasir Putih. Ayahnya memiliki ladang terluas di kampung dan dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki bisnis di kota. Rahman hidup dalam kemewahan. Ia tidak pernah kekurangan tentang makanan, pakaian, atau masa depan. Namun meski memiliki segalanya, Rahman merasa hidupnya sudah cukup nyaman. Di kampung, ia tidak tertarik mengejar pendidikan lebih tinggi. Bahkan ketika ayahnya menawarkan untuk membiayai segala kebutuhannya di kota. Ketika keduanya menyelesaikan sekolah menengah, jalan hidup mereka mulai terpisah. Meski demikian, Salim memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi di kabupaten terdekat. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Di kota, ia menyewa sebuah kamar kecil yang hanya cukup untuknya istirahat dan belajar di sela-sela waktunya. Dan juga bekerja paruh waktu di sebuah toko kerupuk untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab ibunya pun di kampung hanya hidup seadanya. Mungkin menyusahkannya. Lebih dari ini, apakah kamu yakin dengan pilihanmu, Salim? Tanya ibunya suatu pagi. Saat Salim pulang menjenguknya ibunya. Aku harus mencobanya. Aku ingin mengubah nasib kita. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu hari nanti. Aku akan kembali dan membuat hidup kita lebih baik. Sang ibu hanya bisa mengangguk menahan air mata. Ia bangga pada anaknya. Tetapi juga khawatir dengan beratnya perjuangan yang harus dihadapi Salim. Sementara itu, Rahman memilih jalan yang berbeda. Ia menolak tawaran ayahnya untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di Jakarta. Hidup di kota melelahkan, ayah. Aku sudah cukup nyaman di sini. Mengapa harus meninggalkan semua ini? Ayahnya menghela nafas berat. Rahman, suatu hari nanti kamu akan mengerti bahwa hidup membutuhkan lebih dari sekedar kenyamanan. Kamu tidak bisa selamanya bergantung pada lading ini. Namun Rahman tidak mengindahkan nasihat itu. Ia lebih suka menghabiskan hari-harinya bermain bersama teman-teman. Atau menghadiri pesta-pesta kecil di kampung. Meski berasal dari tempat yang sama, Salim dan Rahman jarang bertemu sejak Salim mulai berkuliah. Kehidupan mereka yang berbeda membawa mereka ke arah yang berlawanan. Salim menghabiskan hari-harinya di kota belajar dan bekerja keras. Sementara Rahman tetap tinggal di kampung menikmati kemewahan yang diwariskan oleh ayahnya. Namun di balik keputusan mereka, ada rasa saling memperhatikan meskipun keduanya tidak pernah mengakui. Rahman diam-diam merasa kagum pada tekad Salim. Tetapi ia juga merasa bahwa hidup di kota tidak sesuai dengan dirinya. Di sisi lain, Salim sering mengingat hari-hari masa kecilnya bersama Rahman. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali kepada kenyamanan semu itu. Ia memiliki mimpi yang lebih besar untuk masa depannya. Hari-hari berlalu dan jarak di antara mereka semakin terasa. Bagi Salim, setiap perjalanan melintasi sungai dengan perahu kecil adalah pengingat tentang betapa sulitnya akses dari kampung Pasir Putih ke kota. Ia sering membayangkan, andai ada jembatan yang menghubungkan kampung dengan dunia luar, hidup di kampung ini akan jauh lebih mudah. Impian ini mulai tumbuh dalam pikirannya. Meskipun saat itu ia belum tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi orang yang mewujudkannya. Sementara itu, Rahman tetap menikmati kenyamanan kampungnya. Tidak menyadari bahwa badai kehidupan sedang menantinya. 15 tahun telah berlalu sejak Salim meninggalkan kampung Pasir Putih. Ia kini telah menjadi seorang insinyur sivil yang diakui di kabupaten tempat ia kuliah. Perjalanan hidupnya penuh tantangan. Dari mengorbankan waktu, tenaga, hingga mimpinya untuk tinggal dekat dengan ibunya. Namun semua itu terbayar lunas ketika ia berhasil menyelesaikan proyek-proyek besar.
yang membuat namanya dikenal. Kembali menetap di Kampung Pasir Putih adalah impian yang selalu ia simpan. Setiap kali ia pulang untuk menjenguk ibunya, perjalanan melelahkan melintasi pegunungan dan sungai dengan perahu kecil, selalu mengingatkannya pada kesulitan yang dialami penduduk kampung. Akses ini harus diperbaiki, pikir Salim. Gagasan untuk membangun jembatan mulai tumbuh menjadi rencana nyata. Pada tahun itu, Salim membawa proposal pembangunan jembatan ke pemerintah daerah provinsi. Dengan pengalaman dan reputasinya, ia berhasil meyakinkan pihak berwenang bahwa jembatan tersebut akan membawa manfaat besar. Tidak hanya bagi Kampung Pasir Putih, tetapi juga bagi daerah kabupaten, tapi juga untuk provinsi. Proyek itu disetujui, dan Salim kembali ke Pasir Putih. Bukan hanya sebagai seorang pemuda miskin yang pernah meninggalkan kampung, tetapi sebagai tokoh yang membawa perubahan. Ketika konstruksi dimulai, penduduk Pasir Putih merasa terkejut sekaligus bangga. Salim tidak hanya merancang jembatan itu, tetapi ia juga terlibat langsung dalam setiap tahap pembangunan. Siang dan malam ia memimpin tim konstruksi, mengawasi pekerjaan, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Dia tidak pernah lupa dari mana asalnya, kata salah seorang kecil kampung kepada yang lain. Salim adalah bukti bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Di sisi lain, Rahman kini menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Dari masa mudanya, ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya, meninggalkan Rahman tanpa dukungan finansial. Kekayaan keluarga mereka perlahan terkuras semenjak ayahnya sakit. Bisnis keluarga di kota bangkrut sebab tidak adanya sosok pemimpin. Rahman sempat ditugaskan untuk memimpin perusahaan itu. Namun sebab tidak adanya pengalaman, perusahaan keluarganya di kota malah mengalami kemunduran. Sementara ladang luas keluarganya di kampung habis untuk biaya pengobatan sang ayah dan membayar hutang perusahaan. Semua habis dan hanya menyisakan sedikit untuk pilihan bertahan hidup. Tanpa pendidikan atau keterampilan, ia kesulitan mencari pekerjaan. Di kampung setiap hari ia melihat Salim dari kejauhan sibuk dengan proyek besar yang melibatkan ratusan pekerja dan mesin berat. Rasa iri mulai menggerogoti hatinya. Tetapi ia juga tidak bisa menahan rasa kagum terhadap keberhasilan sahabat lamanya itu. Suatu sore ketika Salim sedang beristirahat di bawah pohon dekat lokasi pembangunan, Rahman mendatanginya. Ia tampak lelah. Wajahnya memancarkan penyesalan. Katanya pelan, suaranya penuh keraguan. "Aku ingin berbicara denganmu." Salim tersenyum menyilakan Rahman duduk di sebelahnya. Tentu Rahman terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Kamu tahu, aku dulu berpikir kamu gila karena meninggalkan kampung dan berjuang di kota. Aku selalu merasa hidup di sini sudah cukup nyaman, tapi sekarang aku sadar, aku salah." Suaranya bergetar. "Aku tak punya apa-apa lagi. Dan aku bahkan tidak punya keterampilan untuk memulai kembali." Salim menatap Rahman dengan empati. Kita semua membuat keputusan dalam hidup. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Tapi selalu ada waktu untuk memulai sesuatu yang baru. Jika kamu mau, aku bisa membantumu untuk mendapatkan pekerjaan di proyek ini. Kamu bisa mencari pengalaman dan belajar dari sana." Rahman menunduk merasa malu, tetapi juga berterima kasih. "Kamu terlalu baik, Salim. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkannya." Salim hanya tersenyum. "Kita tumbuh bersama, Rahman. Aku tidak akan membiarkan seorang teman terlantar. Ini tentang kesempatan kedua. Dan aku percaya kamu bisa bangkit." Pembangunan jembatan akhirnya selesai. Setelah setahun penuh kerja keras. Jembatan itu tidak hanya menghubungkan Pasir Putih dengan kabupaten, tetapi juga membawa harapan baru bagi penduduk kampung. Akses yang lebih mudah, membuka peluang bagi perdagangan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik. Teman-teman, jika kita tidak mau berkorban untuk masa depan,
maka bersiaplah untuk mengorbankan masa depanmu. Jika kita tidak mau merasakan sakitnya bekerja keras, maka kita harus siap merasakan pedihnya kemiskinan. Dan jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah menahan perihnya kebodohan. Semoga kisah ini bisa membuka mata kita untuk mau berkorban, bekerja keras, dan belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.